Ada pesan dari Allah begini, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kamu jangan seperti seorang perempuan tua, susah payah menengang benang, kemudian menatanya satu demi satu menjadi kain yang kuat, kemudian mencerai-beraikan. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh ini, seperti menengang benang dan menatanya menjadi kain yang kuat, jangan kemudian kita cerai-beraikan. Maka kata yang paling tepat, kita harus istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Points of View NHS. Saya Nur Dasardini. Saya masih bersama dengan Ustadz Fauzan. Ustadz, kita memasuki Idul Fitri. Setelah kita, kalau kata Bimbo itu, berlapar-lapar puasa gitu ya. Hikmah apa yang bisa kita petik dari Idul Fitri ini, nyambung tadi dengan setelah kita melakukan rangkaian ibadah di bulan puasa? Idul Fitri itu adalah sebuah perayaan hari raya kembalinya primordialisme kita. Ya, kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan suci. Fitri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah meniupkan ruhnya Allah gitu ya, ke dalam diri setiap jiwa itu ditiupkan ruhnya Allah, itu ke dalam ruhnya jiwa. Nah, itu Idul Fitri ini kembalinya kepada fitrah kita, hari raya primordial kita. Kita gembira dengan mudik atau kembalinya, baliknya, mulih kembali kepada asal kita. Yang asalnya suci, kullu mauludin yuladu 'anil fitrah. Setiap lahir dalam keadaan, setiap jiwa lahir dalam keadaan suci. Ya. Kemudian karena perjalanan hidupnya, pendidikannya, bacaannya, pendengarannya dan sebagainya, nurani, nur yang suci tadi itu seperti tertitik oleh titik-titik zulmani, titik-titik kejahatan, titik-titik maksiat. Titik maksiat. Kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah syariat untuk mendilit. Mendilit. Puasa itu untuk mendilit. Sholat untuk mendilit. Sehingga kembali kepada kesucian. Kembali ke nol. Kembali ke nol. Mulih kembali, mudik gitu. Kembali. Jadi Idul Fitri itu saya maknai sebagai suatu kembalinya kepada barangkali itu primordial kita, perjanjian primordial. Iya, barangkali itu konsep mudik yang kita kenal luas di masyarakat ya. Iya, sebetulnya mudik itu bodo gede. Bodo gede itu bukan kita kembali ke kampung, tapi kembali ke kampung asal itu yaitu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak semua orang yang kembali itu selamat. Ada yang ketotol bis, ada yang ketibanan truk dan sebagainya. Kemana langsir dulu. Nah, oleh karena itu Allah memberikan satu pedoman kepada kita berupa Al-Quran itu. Saking kasihnya itu Allah itu kan memberikan satu pedoman, peta perjalanan, rute. Di samping rute ada juga penunjuk jalan, ada guidance, rute mudik. Rute mudik. Di samping rute kan tidak semua orang bisa baca peta. Diberi guide, guide-nya itu. Cuma kadang-kadang manusia tadi seperti yang dulu pernah saya katakan sebagai menutup diri, mata, hati dan pendengarannya, menutup diri, maka cover jadi kafir itu, maka tersesat darinya, sehingga tidak kembali kepada mudik, tidak bisa mudik, tidak selamat dalam mudik. Habis itu lupa jalan lagi. Lupa jalan kembali. Jangan kembali. Itu ya mana yang terdalam. Iya. Apa Ustadz punya gambaran bahwa Lebaran kali ini kita juga sedang tidak baik-baik saja sebenarnya, dengan segala keadaan yang harus kita terus perbaiki. Ada di level global. Ada sebagian saudara kita yang sedang diuji pada tingkat yang paling tinggi,
di Gaza misalnya. Bagaimana Ustadz memandang ini? Kita sedang bergembira hari ini, tapi juga ada saudara kita yang seperti itu. Kembalinya ke primordial tadi, itu kembali kepada nurani. Nuraninya mestinya tumbuh, nuraninya yang suci, yang pemaaf, yang tadi Allah tiupkan roh gitu. Roh itu kan rohku ya, rohnya Allah itu kan nilai-nilai asmaul husna. Nilai-nilai, kalau saya boleh setiap bayi yang lahir itu kan mesti menangis ya Pak? Iya pasti. Kenapa pasti menangis Pak? Kenapa itu ya? Nah, kenapa menangis itu? Karena ada tantangan begitu ya? Iya, bukan. Apa tuh? Karena hidup Pak. Oh. Kalau bayi lahir kok diam, berarti yang hidup yang menangis Pak. Oh begitu ya? Karena meninggal kan? Karena meninggal. Kalau bayi kok lahir kok nangis, itu yang hidup malah tertawa Pak. Iya. Itu kan. Iya, terbalik. Terbalik gitu ya. Ada sebuah syair yang bagus itu. Iya. Waladatka ummuka yabna adam bakia. Wan nasu haulaka dhahikam maisura. Wa'mal yaumika antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis. Sementara saudara-saudaramu, keluargamu tersenyum berbahagia. Yeah. Wa'mal yaumika antakuna idza baqau, maka berusaha hidupmu itu kamu isi sebaik-baiknya supaya kamu matimu jangan seperti lahirmu. Nah, menangis tadi. Supaya matimu tidak seperti lahirmu. Yeah. Ketika kita mati, kita menangis, yang ditinggal malah tersenyum, alhamdulillah gitu. Itu berarti matinya, hidupnya nggak raknah itu. Nanti ketika meninggal terbalik. Ya terbalik. Harus terbalik. Supaya terbalik. Maka Nabi mengibaratkan orang yang kembali kepada Idul Fitri itu kayau min waladatu ummu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan. Bayi itu kan menyenangkan semua orang. Iya. Iya, gemesi juga. Gemesi, pengen nyemol, pengen gendong, pengen gemoy gitu. Tapi tangisnya, begitu bayi itu menangis, menggetarkan semua orang. Menggetarkan semua orang untuk memberikan pertolongan, menawarkan segala macam. Ayo Dek, tak gendong kemana-mana, Dek, di mana-mana. Banyak tawaran. Bagaimana pribadi-pribadi yang berlebaran itu menjadikan nuraninya bersih seperti kayaumin waladatu umum tadi, seperti dari yang beredarkan itu. Nah, orang yang nuraninya tertutup, maka yang terjadi adalah tindakan-tindakan seenaknya sendiri. Tindakan-tindakan kegabiah, tindakan maksiat, tindakan tidak menghargai nyawa, tidak menghargai dan sebagainya, itu tidak ada penghargaan terhadap nurani. Nurani yang sudah hilang, maka harus diperlabaran lagi. Kontrol juga nggak ada. Ya, tidak ada kontrol. Karena menutup terhadap kontrol. Iya. Jadi itu sama aja kita menutup kontrol itu menutup untuk memperbaiki diri. Orang yang nggak mau dikontrol ya seperti itulah penguasa. Seperti tadi yang saya sebut peristiwa di Gaza, ya umat Islam seperti itu karena Israel merasa tidak ada kontrol, tidak ada sesuatu yang membuat dia harus diikuti gitu. Nah khusus karena itu apa yang bisa kita lakukan Ustadz ya? Kita berada jauh dari seberang sana, kita kan Ustadz tahu bahwa kita itu bersaudara ya, sesama Muslim. Al-Muslim al-Muslim kan sangat terkenal itu. Nah apa mana ini yang bisa kita petik Ustadz? Mestinya timbul solidaritas sosial yang tinggi. Puasa mengajarkan kita untuk solidaritas yang tinggi, sosial yang tinggi itu. Mestinya muncul nurani yang tumbuh, nilai-nilai asmaul husna yang ditiupkan Allah kepada kita itu harusnya tumbuh. Harusnya tumbuh. Yang selama ini tertutup oleh titik-titik zulmani, dengan adanya lebaran, dengan adanya puasa, dengan adanya zakat fitrah, dengan kemudian kita zikir dan sebagainya, merasaan muraqabah, mungkin itu mengembalikan nurani yang hilang. Nurani itu muncul pemaaf, adil, sikap membantu, sikap solidaritas yang muncul. Kalau belum, ini berarti masih ada yang salah di dalam simpati, empatinya kepada mereka yang tidak berpunya. Mestinya kan? Begitu, mestinya ini tumbuh begitu. Kalau belum ada, berarti ada sesuatu yang salah.
yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan di dalam. Jadi kalau Ramadan sudah kita lapar, masakan kita juga nggak bangkit dari rasa bahwa ternyata orang biasa setiap hari lapar dan nggak berketentuan, sedangkan kita lapar karena kita puasa. Ada kan uji coba itu. Mestinya memberikan itu pelajaran ke sana. Supaya kita makin berkualitas dalam keseharian kita, Ustadz, pasca puasa di hari Lebaran seperti ini, apa yang secara ritual bisa kita lakukan? Ada pesan dari Allah begini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kamu jangan seperti seorang perempuan tua yang bersusah payah menengang yang benang, kemudian menatanya satu demi satu menjadi kain yang kuat, kemudian mencerai-beraikan. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh ini, seperti menengang benang dan menatanya menjadi kain yang kuat, jangan kemudian kita cerai-beraikan. Maka kata yang paling tepat, kita harus istiqomah. Konsisten. Kun Rabbanian, walatakun Ramadanian. Jadilah kamu hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Kita hanya berbuat baik selama Ramadan saja, setelah itu kemudian kembali ke jelek lagi. Tapi Rabbani, jadilah kamu Rabbani yang senantiasa hidup terus-menerus. Ramadan kan cuma setahun sekali. Kalau Rabbani terus-menerus begitu. Jadi kata ya, kuncinya adalah kita harus istiqomah. Menjaga istiqomah itu dengan cara berkumpul dengan orang baik, berjamaah dengan orang baik, senantiasa melazimkan atau mendawamkan kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Kata sahabat Nabi Ali ibnu Thalib, kalau kamu ingin wangi ya berkawan dengan tukang penjual minyak wangi. Parfum, gitu. Kalau mau apek baunya ya sama mandi besi. Ya, kira-kira itu ya. Iya, seperti itu, seperti berkumpul dengan orang baik. Oke, makasih Ustaz, syukron. Sobat, kita akan diberikan kesempatan. Dan ada satu petikan yang bisa kita ambil bahwa ya konsisten Ramadan dan rangkaian ibadah di dalamnya itu merecovery. Nah, sekarang kita pertahankan. Selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita selalu berlimpah maghfirah dan berkah. Insyaallah kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.